Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, Pak minta ketua kelas untuk maju ke depan. Kita baca doa bersama-sama. Semuanya ikutin ya, sambil mengangkat kedua tangannya. Pak tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Pak Is Al-Jabar itu kenapa? Sakit. Sakit ya? Iya. Ada suratnya ya? Iya. Zahra Talita? Sakit. Sakit juga? Iya. Ada dua teman kita yang sakit, jadi Pak minta yang lain jaga kesehatan. Ya, kita doakan teman kita semoga lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali. Ya. Oke, selanjutnya Pak minta kalian kita berdiri bersama-sama. Kita ya semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. Penyanyi dengan semangat. Ikulah hari merdeka.
kita belajar ya. Pak minta kalian itu singkat tepuk tangan breathing. Tahu? Tahu. Ya. Kalau Pak bilang tepuk 1 kali, ya itu pagi. Atau Pak bilang pagi tepuk 1 kali. Pak bilang siang tepuk 2 kali. Pak bilang sore tepuk 3 kali. Ya bisa. Kalau Pak bilang malam tidak bertepuk. Ya. Oke. Sekarang semua berdiri. Kita coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang bertepuk. Pak coba lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, berhasil semuanya. Kita sama-sama. Semuanya kembali. Sekarang Pak, kita sebelum belajar, kita ada kesepakatan belajar, ya. Kesepakatan belajar. Yang pertama, tidak ribut saat belajar, ya. Jadi Pak harap jangan ada yang ribut. Yang kedua, berani bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mengerjakan tugas sampai selesai. Yang keempat, ya, aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi 4 poin ini harus kita sepakat sama-sama, ya. Sepakat? Sepakat. Harus dilaksanakan sama-sama. Ini. Yus. Nah, sebelum kita belajar, Pak ini bertanya. Itu ada gambar kupu-kupu, ya. Mengapa kupu-kupu masih bisa kita jumpai sampai saat ini? Oke, kenapa? Karena kupu-kupu masih dapat berkembang biak. Oke, apa? Karena kupu-kupu bertelur. Ya, yang lain? Karena proses. Karena proses. Minta morfosis. Oke, ya. 3 teman kalian itu semuanya karena kupu-kupu itu berkembang biak, kupu-kupu itu bertelur, dan kupu-kupu itu melakukan proses metamorfosis. Ya. Di sini Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami siklus hidup metamorfosis sempurna. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan siklus hidup metamorfosis sempurna dengan sesuai kemampuan. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup metamorfosis kupu-kupu. Semuanya Pak minta buka buku di halaman 46. Kemudian dibuka. Sudah? Oke, lihat tempat tulis. Itu sebuah layar menunjukkan ada Banu dan temannya. Ya, kata Banu. Banu lihat. Ya, temannya bilang ke Banu. Banu lihat, sepertinya ular ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita cari, ya, seperti apa bentuk induknya. Kata teman Banu, mengajak Banu untuk mencari induk ular tersebut. Lantas Banu bilang, induknya ular ini adalah kupu-kupu. Teman Banu bilang, lah, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda. Ya, oke. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Banu dan temannya? Mencari induk ular. Apa? Mencari induknya ular. Mencari Induknya ular. induknya ular. Betul. Ya, Banu dan temannya itu penasaran bentuk seperti apa induk dan induknya ular tersebut. Ya, lantas dicari. Lanjut.
Ini adalah gambar kupu-kupu, ada ular, ada apa gambar apa lagi? Kepompong, ada apa tuh? Yang di atas ini gambar apa? Ini? Ini? Oke, ya. Gambar itu menunjukkan apa sih? Apa? Angkat tangannya. Apa? Metamorfosis. Metamorfosis apa? Metamorfosis hewan berkembang biak. Iya. Metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Ya, itu gambar kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu. Ya. Oke. Nah, inilah metamorfosis dan gaun hidup kupu-kupu. Ya. Kalian lihat ada telur, ada ulat, kepompong dan kupu-kupu. Ya. Dari gambar sebelumnya. Sekarang Pak minta kalian, ya, kita bagi kelompok. Ada 3 kelompok yang ingin Pak bagi, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Pak akan berikan tugas dari kelompoknya masing-masing. Pak tentukan saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Pak akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Nah, lembar kerja itu jangan dikerjakan dulu, Pak akan menampilkan sebuah video. Jangan dikerjakan dulu, kalian lihat papan tulis. Pak akan menampilkan sebuah video tentang metamorfosis kupu-kupu. Kalian lihat di papan tulis. Semuanya menghadap papan tulis, kita lihat dulu. Perhatikan data. Ini prosesnya metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu sempurna dan tak sempurna. Oke. Metamorfosis terbagi menjadi 2, sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan uner. Walaupun bentuknya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara uner memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil
hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut. Nah, inilah telur-telur kupu-kupu ya. Sekali bertelur, kupu-kupu bisa menghasilkan banyak telur. Satu induk kupu-kupu itu bisa bertelur 100 sampai 200 kali. Ya, 100 sampai 200 kali. Di mana telur itu menempel? Telur tersebut menempel di daun. Pernah lihat daun yang di bawahnya seperti ada telur-telur? Nah, itulah salah satu contoh telur kupu-kupu yang pernah kalian lihat. Ya? Oke, lanjut. Biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim dingin, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas jika cuacanya cukup panas. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Bentuknya ulat yang hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ulat-ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak dia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Jadi mereka tidak meragal atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan melipat beberapa kali setelah dia tumbuh. Nah, proses pengupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat tersebut, maka semakin sedikit pula kulitnya. Tahap ketiga, terpompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk terpompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang tumbuh dengan cepat di dalam. Dasar yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindungi dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan bertahun untuk beberapa spesies kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah bertemuan dari kepompong, kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian-bagian ini harus dimuat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kepompong tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak akan terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali.
pintar, mereka menggunakan indahnya dan memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan biji dari batang pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar di mana ada banyak predator. Tetapi ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan yang sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, dia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur menjadi seekor ular, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar tentang pasangannya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video. Oke, cukup ya. Sudah kalian lihat video proses metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama tadi apa yang dilalui? Telur. Kupu-kupu dewasa itu mencari pasangan dan akan bertelur. Ya, akan bertelur. Setelah telur, telur tersebut menjadi apa? Menjadi ulat, betul. Ya, telurnya menempel pada daun, ya, akan berubah menetas menjadi ulat. Ya, apa sih tugas ulat? Apa tugasnya? Memakan daun. Ya, telur yang ditempel di ulat, telur yang menempel pada daun. Ketika telurnya menetas, ulat tersebut memakan daun yang menempel di tempat dia tinggal. Ya, setelah menempel, dia tidak bisa berpindah tempat karena jaraknya atau kemampuannya yang terbatas. Ya, setelah dari ulat, kupu-kupu dari ulat berubah menjadi kepompong. Ya, kepompong itulah seakan-akan ulat tersebut tidak terlihat, dia bersembunyi atau tubuhnya diselimuti, ya, membentuk kepompong. Dari kepompong itu selanjutnya membentuk kupu-kupu. Kupu-kupu keluar, yaitu kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu tersebut akan mencari makan dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Sekarang Pak tanya, ya. Pak tanya, siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Oke. Kelompok, bukan kelompok. Pertanyaannya, ya. Berapa kali kupu-kupu bisa bertelur? Ya. Iya, 200 kali. Lebih tepatnya 100 sampai 200 kali. Tepuk tangan. Lanjut pertanyaan kedua. Ya. Sebutkan proses yang dilalui kupu-kupu untuk bermetamorfosis. Ya. Dari telur, ulat, lalu kepompong, Ya, dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, ya, apa yang dimakan ulat semasa hidupnya? Ya, daun. Oke, betul. Cukup ya. Pertanyaan kita cukupkan. Sekarang sebelum kita lanjut, Pak minta kalian bisa
Ice breaking sama-sama, semua berdiri. Supaya kalian tidak mengantuk. Ya. Oke. Ice breakingnya tepuk semangat. Sudah tahu? Tahu. Oke. 1, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Ya, ketua kelas. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, coba lanjut lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Oke, itu. Ya. Selanjutnya dari 3 kelompok yang Pak bagi tadi, Pak tentukan ada namanya kelompok visual. Ya, kelompok 1 dinamakan kelompok visual. Kelompok 2 kelompok kinestetik. Kelompok 3 kelompok auditori. Ya. Oke, sekarang Pak minta kelompoknya kinestetik kita menyanyikan lagu Metamorfosis Kupu-Kupu. Kelompok auditori. Ya, kelompok lagu Metamorfosis akan dinyanyikan oleh kelompok auditori, kelompok kinestetik dan kelompok visual itu bertepuk tangan. Ya, jadi yang menyanyikan kelompok auditori. Ya, ini kelompok kinestetik, auditori akan menyanyikan lagu. Mana kelompok auditori tadi? Oke, menyanyikan lagu apa? Lagu Metamorfosis Kupu-Kupu. Yang lainnya bertepuk tangan ya. Oke, sambil berdiri ya. Tuh, mau mulai ya. Tangan. Oke.
kembali ke sini. Ya, dari lampu metamorfosis tadi, ya kita tahu urutan-urutan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu bentuknya berubah dari awal sampai akhir, itu berubah terus. Yang mana kalau pada tubuh kupu-kupu dari telur itu berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, baru menjadi kupu dewasa. Ya, kalau metamorfosis tak sempurna, tubuhnya sama, ya. Oke. Sekarang Pak minta untuk kelompok kinestetik, ya, di kinestetik kan? Nah, Pak minta kalian itu memperagakan bentuk, ya, metamorfosis kupu-kupu. Coba kalian diskusikan siapa yang mau jadi kupu-kupu. Oke, ini jadi kupu-kupu. Yang ingin jadi telur, jadi telur. Yang ingin jadi kepompong, ya, siapa? Ini ya, yang jadi ulat. Oke, tuh, ya. Semuanya maju ke depan. Ayo, di sini. Kita maju ke depan. Yang lain. Di sini. Nah, ya. Ini teman kalian yang ingin memainkan peran seolah-olah menjadi metamorfosis kupu-kupu, ya. Siapa tadi jadi telur? Oke, jadi telur di sini. Jadi ulat. Ini. Ini jadi kepompong, ini jadi kupu-kupu, ya. Ya. Sekarang kita mulai dari telur. Bentuknya seperti apa? Oke, itu telur ya. Sini geser. Telur. Kupu-kupu itu berkembang biak pertama kali menjadi telur, ya. Setelah telurnya menetas, mana menetas? Terbuka, telurnya menetas, langsung menjadi ulat. Ulat itu. Ulat. Nah, ulat bergerak-gerak. Pernah lihat ulat? Pernah. Oke. Setelah menjadi ulat, ya, ulat tersebut akan memakan daun yang ditempelinya. Ya, memakan daun yang ditempelinya. Setelah dari ulat berkembang biak menjadi apa? Kepompong. Ya, kepompong. Ulatnya berubah bentuk menjadi kepompong. Ya, kepompong. Ini berdiri, kepompong. Nah, ini kepompong. Ya. Nah, ya. Kepompongnya menempel di daun. Setelah menempel di daun selama, ya, kepompong tersebut tidak makan, ya, kepompong tidak makan, lalu kepompong akan berkembang biak menjadi kupu-kupu di dalamnya. Kupu-kupu dewasa pun keluar, ya, kupu-kupu dewasa. Pada kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Geser. Nah, ya, kupu-kupunya mana? Mengepakkan sayapnya. Jadilah kupu-kupu dewasa. Itulah, ya, peran singkat dari teman kalian memperagakan yang metamorfosis kupu-kupu. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan dulu. Oke, dari metamorfosis tadi teman kalian sudah maju, ya, itu
Kupu-kupu berkembang biak dari telur, ya. Telur menempel di daun. Setelah menempel di daun, telur itu menetas menjadi ulat. Menjadi ulat yang menempel pada daun itu memakan daun tersebut. Yang mana manusia itu sering menyebutnya sebagai hama tanaman. Karena tanamannya habis dimakani ulat, daun tersebut habis dimakani ulat. Ya, setelah itu dia membutuhkan nutrisi. Dari mana? Dari daun yang dia makan. Nah, setelah cukup nutrisinya, ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi kepompong. Ya, kepompong tubuhnya diselimuti dari seperti benang sutra yang dibentuknya sendiri. Ya, selama itu dia tidak makan, menghabiskan sisa tubuhnya untuk mengubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Setelah kepompong tersebut menempel di daun, menempel di batang pohon, ya, maka keluarlah kupu-kupu. Yang mana awalnya kupu-kupu itu tidak bisa mengepakkan sayapnya, tidak bisa terbang. Setelah butuh waktu 3-4 jam, kupu-kupu tersebut baru bisa terbang dan mencari pasangan untuk berkembang biak kembali. Oke, ya. Oke, semuanya berdiri. Pak ajak kalian sepertinya mengantuk. Kita breathing lagi, ya. Semuanya berdiri. Breathing kita kali ini tepuk salut yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Ya, supaya tidak mengantuk. Ya. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, duduk. Coba, puisi. Silakan. Silakan. Ya, lanjut ya. Selanjutnya kalian ada lembar kerja yang Pak bagikan tadi ya? Ya, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Tentukan. Silakan kalian berdiskusi bersama-sama siapa yang menjadi penulis, siapa yang menggunting. Ya. Oh, guntingnya bawa nggak? Bawa lem nggak? Bawa. Oke, semuanya bawa ya. Ya, silakan. Boleh berdiri, boleh berdiskusi, boleh. Ini ditulis. Tulis saja. Ini sesuai urutan. Tentukan yang mana ulat, mana kepompong. Yang ini, ya, kelompok ini kalian gunting, tempatkan sesuai dengan urutannya. Ya. Oke, silakan. Maju banyak yang ini, ya. Ini mana ulat, mana kepompong, mana tulis. Ya. Ya, hati guntingnya ya. Ayo, kumpul sini. Kumpul sini, berdiri sini ya. Sini. Kumpul sama temannya. Sini, kumpul sama temannya. Ini kalian tempatkan sesuai tempatnya. Mana namanya kupu-kupu, mana namanya telur, mana namanya kepompong. Ya, silakan ikuti ya. Jadi gunting, hati-hati guntingnya. Enggak. Ada yang pegang lemnya, mana lemnya? Lemnya bawa nggak? Ya, buka lemnya, buka.
Pakai kertas menggambarkan enggak? Kertas sedikit kecil. Kertas saja. Warna guntingnya. Sesuai tempatnya ya. Sesuai namanya, jangan salah. Ini buat kelompoknya belum? Buat nama-nama kelompoknya, buat kelasnya. Kelasnya dibuat. Ini belum buat kelompok. Nama-nama kelompoknya nanti ditulis ya. Oke. Ini kelompok. Kelompok ini jangan lupa. Kelas. Nama-nama kelompoknya tulis. Nih, jangan lupa buat nama kelompoknya. Ini namanya. Nama-nama kelompoknya siapa aja? Tak usah bilang. Singkat saja, singkat. Buat nama-nama temannya. Iya kan satu kelompok kalian. Kita aja namanya. Awas jangan salah ya. Tempatkan sesuai dengan urutannya. Iya, silakan. Apa? Buat garis kemana? Popong di mana? Garisnya disatuin. Mana penggarisnya? Pakai pena nggak? Sudah nama kelompoknya sudah? Jangan salah ya. Awas, hati-hati guntingnya. Kasih lem. Mana lemnya tadi bawa dah? Ya.
Ya, tunggu temannya ya, temannya masih ada di luar. Ayo. Ini baru sampah, ini baru sampah. Nah, jelek. Ya. Sudah, mau pakai sudah? Oke. Ini ya, rumahnya. Tunggu ya. Ini belum. Kesalahan yang banyak. Kasih lem. Cepat. Teman kalian sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ya. Udah ya? Oke. Semua sudah ya? Ya. Silakan duduk kembali. Pak minta masing-masing kelompok, ya. Kelompok ini masing-masing kelompok visual dan auditori. Itu Pak minta kelompok visual dulu. Siapa yang ingin menyebutkan jawabannya, hasil diskusinya sesuai dengan urutan. Kita mau persis buku-buku ya. Sambil dibaca urutannya yang benar ya. Yang lain disimak. Halo. Dengarkan temannya. Ya. Ya, besar-besar suaranya ya. Proses buku-buku. Amatilah gambar proses data proses buku-buku dan letakkan pada proses yang tepat. Oke. Ya. Buku-buku dimulai dari telur. selanjutnya yang lain disimak. Lalu dari telur menjadi bulat. Dari telur menjadi bulat. Lanjut. Menjadi kepompong. Terus? Iya, terakhir menjadi kubu-kubu. Ya. Sekarang Pak kita kelompoknya auditori. Siapa yang ingin menjelaskan? Presentasikan ya, ya. Sambil topiknya dilepas. Kalau enggak tidak boleh bertopik. Ya berdiri. Ya. Yang lain disimak ya. Itulah kesalahan kepada temannya. Ya. Ini dan sini. Ya. Metamorfosis Ya. dari telur menjadi bulat, Ya. menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, dari telur menjadi bulat, menjadi kepompong dan kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan dulu. Dua kelompok sudah kita lihat ya. Sekarang kelompok terakhir. Kelompoknya kinestetik. Metamorfosis kupu-kupu. Ya, kelompok kinestetik berdiri di depan kelompok ini sambil menunjukkan gambarnya. Ya, semuanya ke depan. Inilah yang dibuat oleh kelompok kinestetik. Nah, ditunjukkan ke depannya.
Benar atau salah yang dibawanya? Itulah yang dibawa oleh kelompok inisiatif. Ya, yang pertama Pak lihat ada telur. Dan telur itu berubah menjadi ulat. Ulat itu lalu ke kelompok, lalu ke kupu-kupu. Oke, terima kasih itu. Tepuk tangan yang meriah ya. Oke. Setelah itu ya, selanjutnya setelah selesai kumpul dulu. Ya, tak perjelas lagi ya. Jadi metamorfosis pada kupu-kupu itu melalui 4 tahapan, ya. Metamorfosis pada kupu-kupu melalui 4 tahapan, ya. Metamorfosis pada kupu-kupu melalui 4 tahapan. Metamorfosis itu ada 2, terbagi menjadi 2. Ada namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu salah satunya adalah kupu-kupu. Kenapa sih kupu-kupu membutuhkan metamorfosis? Ya, karena dia ingin berkembang biak dari kupu-kupu dewasa, diawali dari kupu-kupu dewasa mencari pasangan. Dari kupu-kupu dewasa mencari pasangan, ya. Setelah dia mendapatkan pasangan, kupu-kupu dewasa mendapatkan pasangan, lalu kupu-kupu tersebut menghasilkan sebuah telur. Dalam satu kupu-kupu itu bisa menghasilkan telur, ya, sebanyak 100 sampai 200 kali. Ya, jumlah telurnya banyak. Ya, 100 sampai 200 kali. Artinya bisa 100 sampai 200 kali mencari pasangan kupu-kupu. Bertelurnya bisa 100 sampai 200 kali. Banyak ya. Itulah kenapa kupu-kupu masih sering kita jumpai. Dari telurnya itu, kupu-kupu biasa meletakkan telurnya itu di atas daun atau di bawah daun. Bagaimana bisa telur itu menempel? Dari air liur kupu-kupu tersebut. Ya. Jadi telurnya itu bisa bertahan di daun agar tidak jatuh, ya. Setelah itu telur itu akan menetas menjadi ulat, ya. Dari ulat, ya, ulat itu sebagai, kalau manusia itu mengenalnya sebagai hama, mengganggu tanaman, merusak tanaman, ya. Yang mana ulat tersebut makan di daun yang ditempelinya dari tempat telur tersebut tinggal, ya, menetas menjadi ulat, ya. Ulat tersebut memakan daunnya sampai habis. Karena kenapa? Ulat membutuhkan nutrisi yang banyak. Nutrisinya apa yang dibutuhkan? Daun. Ya, untuk apa? Untuk bekal makanannya selama menjadi kepompong. Ya, jadi selama selama menjadi ulat, tugasnya cuma makan. Ya, daunnya itu dihabis senyum. Itulah kenapa kalau manusia itu suka ada ulat menempel di daun, suka dia ambilin, ya. Padahal ulat tersebut memang tugasnya makan. Nah, tugasnya makan. Kalau manusia megang ulat tersebut, ya, ulatnya itu punya racun. Pernah nggak pegang ulat? Setelah pegang ulat kamu gatal? Pernah. Terasa gatal, ya. Bahkan kalau hewan yang menyentuh ulat tersebut, hewan tersebut bisa mati. Ada beberapa hewan yang bisa mati, ya. Itulah kenapa kalau kita pegang ulatnya, ada ulat di daun,
jangan pegang dengan tangan kosong. Tangan kosong itu jangan langsung pegang. Pakai sarung tangan dulu. Ya, kalau memang ingin membuang ulat pada daun. Karena apa? Karena pada ulat tersebut terdapat zat racun, ya, zat racun. Nah, jadi kalian pengalaman kalian yang pernah pegang ulat, racun, gatal, sudah gatal-gatal tangan kalian, ya, karena racun pada ulat tersebut. Setelah itu, ulat setelah dia cukup nutrisinya, ya, setelah ulat cukup makan daun yang dimakannya hingga nutrisi yang dibutuhkannya cukup, lalu ulat mengubah bentuknya menjadi kepompong, ya. Dari kepompong, ulat itu menghabiskan sisa tubuhnya atau melepaskan sisa nutrisinya. Apakah ulat dalam kepompong itu dia makan? Tidak lagi makan, ya, karena dia sudah makan seketika menjadi ulat. Nah, selama menjadi kepompong itulah dia mengubah bentuknya, ya, di dalam kepompong itu menjadi kupu-kupu. Nah, setelah kepompong, kupu-kupu tersebut melepaskan atau membuka kepompongnya hingga keluar kupu-kupu muda atau kupu-kupu yang belum bisa terbang. Kenapa? Karena sayapnya masih lengket ketika berada di dalam kepompong. Dia keluar, dia menempel di daun, tapi belum bisa terbang. Ya, butuh waktu 3 sampai 4 jam kupu-kupu tersebut untuk bisa menggerakkan menggerakkan badannya. Ya, oleh apa dia bisa menggerakkan di badannya? Oleh angin, ya, oleh angin. Setelah itu kupu-kupu itu bisa terbang, lalu dia terbang bebas dan mencari pasangan kembali ketika sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, ya. Sampai di sini, ya. Pak Mita, kita simpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Siapa yang bisa membantu Pak? Hasil pelajaran kita hari ini, ya, siapa? Ya, ya, berdiri supaya teman yang dengar suaranya besar, ya. Oke, silakan. Yang lain simak, ya. Ya, ada Pak di situ. Ya. Ayo. Ya, kita sudah belajar apa hari ini? Ayo. Halo. Ayo, kita aja. Ya, sudah duduk gantian. Ya, besar-besar suaranya supaya yang lain dengar. Ya. Ayo. Ayo, ya. Ya. Besar-besar suaranya, yang lain mau dengar. Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Ini kita belajar metafizik. Nah, terus? Ada lagi? Oke, cukup. Yang lain? Baik. Ya. Ayo. Kita berdiri supaya temannya dengar. Ayo. Nanti ya, nanti. Ya. Hari ini kita mempelajari metamorfosis. Ya, metamorfosis itu ada berapa? Ada dua jenis. 2 jenis. Metamorfosis. Sempurna dan tidak. Terus apa lagi? Perkembangbiakan apa tuh? Perkembangbiakan kupu-kupu itu ada berapa tahapan yang dilaluinya? Ada 4 saja. Ya. Telur, Oke, telur, ulat, ulat,
Kelompok. Kupu-kupu. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Ya, kita sudah belajar tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis pada kupu-kupu itu melalui 4 tahapan. Ya, dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ya, oke. Pak akan membagikan kalian soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan di buku IPAS-nya, latihan IPAS, keluarga buku latihannya, kerjakan. Ya, keluarkan buku tulis yang mana buku tulis. Bagi ya, kerjakan di buku IPAS, ditulis di buku IPAS. Berapa? Belum. Itu sudah belum? Ya, keluarkan penanya, keluarkan alat tulis. Diisi, ditulis di buku latihan IPAS. Ya, itu. Tulisnya di buku ya, bukan di kertas. Tulisnya di buku. Ayo, sudah. Apa? Iya, tanggal betul. Ya, silakan dikerjakan di buku IPAS. Tanggal 14. Nih, harus ini sih, buku aja. Tulis. Ayo tulis. Tulis. Ya. Metamorfosis. Urutan. Iya, tahapan. Coba. Ya. Iya. Oke, cukup ya, selesai. Waktunya selesai. Segera dikumpul. Kumpul per kelompok, selesai. Ya. Kumpul per kelompok. Kelompok yang kumpul. Kumpul di tengah, letakkan di tengah, kumpul semua. Waktunya habis. Ya. Ya, soalnya dikumpul kembali itu di atasnya. Letakkan di atasnya. Ya. Kumpul di atasnya di tengah.
Selesai pelajaran kita, tanya dulu siapa yang masih ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini. Ada? Semuanya duduk. Duduk. Kenapa begitu? Duduknya mana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Apa? Kenapa buku harus pakai metaforis untuk bakar dia? Ya, karena buku-buku punya tanggapan itu, ya. Butuh metamorfosis itu mengubah bentuknya, berkembang biak dari telur, ulat, kepompong dan kupu-kupu. Oke, cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi bertanya, marilah teman-teman, tim ketua kelas pimpin doa kembali di depan kelas. Kita doa sama-sama. Tunggu dulu, temannya siap baru baca doa. Ya, jangan ada yang ketinggalan ya tempat alat tulisnya. Tidak, tidak ada yang meninggalkan sama di dalam. Ya, berbalas pimpin doa. Terima kasih. Ya, pelajaran hari ini Pak cukupkan, Pak akhiri dengan Assalamualaikum